Asset-based adventure. Pada video ini, kami akan memaparkan mengenai media permainan yang kami kembangkan. Media yang kami beri nama Asset-based adventure merupakan media permainan yang kami kembangkan dalam memenuhi tugas mata kuliah media permainan. Berikut merupakan profil pengembang. Indah Wulandari dengan NIM akhir 001. Vina Rahma Jazila dengan NIM akhir 005. Hida Tamami dengan NIM akhir 011. Maisha Maulida dengan NIM akhir 064. Dan Yulia Rahmawati Zain dengan NIM akhir 071. Dosen pengampu mata kuliah media permainan Profesor Dr. Ahmad Lutfi, MPD. Rusli Hidayah SSI, MPD. Pembuatan permainan. Berikut merupakan tahap-tahap dalam pembuatan permainan. Tahap pertama, membuat map ruangan, salah satunya perpustakaan. Tahap kedua, dalam pembuatan permainan yaitu, membuat map level. Tahap selanjutnya yaitu, membuat letak tombol. Untuk tahap keempat yaitu, membuat gerakan NPC. Tahap setelah membuat gerakan NPC yaitu, membuat clue dan setting timer. Tahap selanjutnya yaitu, membuat soal pilihan ganda, pada masing-masing level. Tahap terakhir dari pembuatan permainan yaitu, pembuatan jawaban dari soal pilihan ganda, baik yang benar atau yang salah. Tujuan permainan. 1. Memahami konsep asam dan basa menurut Arrhenius. 2. Memahami konsep asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. 3. Memahami konsep asam dan basa menurut Lewis. 4. Membedakan konsep asam dan basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. 5. Mengetahui zat-zat yang bersifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi permainan. Sebagai media pembelajaran materi teori asam basa, berbasis ICT, menggunakan Android maupun PC pada peserta didik kelas 11. Sebagai media pembelajaran materi teori asam basa, bagi peserta didik dengan gaya belajar visual dan kinestetik. Aturan permainan. Asset-based adventure merupakan permainan dengan materi teori asam basa yang bertujuan menghadirkan kegiatan belajar yang menyenangkan dengan bermain. Berikut aturan permainan asset-based adventure. 1. Di awal permainan diberi 3 energi. 2. Setiap naik level energi bertambah 1. 3. Sebelum permainan dimulai pemain diberikan clue untuk menemukan suatu barang untuk lanjut ke level berikutnya. 4. Jika pemain sudah memasuki ruangan maka waktu mulai berjalan. 5. Jika pemain sudah memasuki ruangan maka waktu mulai berjalan. 6. Jika pemain sudah menemukan clue yang ditentukan dan waktu telah habis, maka pemain otomatis keluar dari ruangan. Energi berkurang 1 dan pertanyaan tidak diganti. 7. Apabila pemain sudah menemukan barang, pertanyaan sudah bisa dibuka, namun pemain tidak bisa menjawab, maka terdapat kesempatan untuk membuka buku yang berupa energi yang berkurang. 8. Pada saat naik level waktu bermain bertambah 60 detik. 9. Permainan akan game over jika energi sudah habis dan permainan diulang dari level 1. 10. Pada permainan ini terdapat 5 level. Penjelasan tiap level. Level 1. Berada di kelas, soal yang digunakan pada level ini adalah 2 soal dengan 2 clue. Pada clue pertama digunakan untuk 1 soal dan clue kedua digunakan untuk 1 soal. Pada level ini diberikan 3 energi, dan waktu bermain selama 90 detik. Level 2. Berada di UKS, soal yang digunakan pada level ini adalah 3 soal dengan 2 clue.
Pada clue pertama digunakan untuk 1 soal dan clue kedua digunakan untuk 2 soal. Pada level ini diberikan tambahan 1 energi sehingga energi totalnya menjadi 4 energi, dan waktu bermain selama 150 detik. Level 3. Berada di laboratorium, soal yang digunakan pada level ini adalah 4 soal dengan 2 clue. Pada clue pertama digunakan untuk 2 soal dan clue kedua digunakan untuk 2 soal. Pada level ini diberikan tambahan 1 energi sehingga energi totalnya menjadi 5 energi, dan waktu bermain selama 210 detik. Level 4. Berada di perpustakaan, soal yang digunakan pada level ini adalah 5 soal dengan 2 clue. Pada clue pertama digunakan untuk 2 soal dan clue kedua digunakan untuk 3 soal. Pada level ini diberikan tambahan 1 energi sehingga energi totalnya menjadi 6 energi, dan waktu bermain selama 270 detik. Level 5. Berada di lapangan, soal yang digunakan pada level ini adalah 6 soal dengan 2 clue. Pada clue pertama digunakan untuk 3 soal dan clue kedua digunakan untuk 3 soal. Pada level ini diberikan tambahan 1 energi sehingga energi totalnya menjadi 7 energi, dan waktu bermain selama 330 detik. Pada game Acid Base Adventure, sini terdapat informasi tentang logo UNESA dan informasi pengembang. Kemudian terdapat beberapa menu, dan di sini juga ada background-nya dengan mengklik satu jari saja. Nah, untuk menu option di sini bisa diatur untuk tingkat, volume background-nya, kemudian juga ada volume tombolnya. Untuk volume background yaitu BGM volume, dengan mengklik atau tekan satu kali saja ini akan berubah, karena di sini sangat keras juga, sangat nyaring, volumenya jadi cukup 20% saja. Untuk tombol kembali itu dengan mengetuk 2 jari. Kemudian untuk menu kredit, yaitu ada informasi tentang pengembangnya juga, dan kami dari mahasiswa kimia UNESA angkatan 2020. Setelah itu kita back, langsung saja untuk memulai gamenya, yaitu dengan mengetuk new game. Setelah itu bisa memilih jenis kelamin, laki-laki itu jika kalian juga laki-laki, perempuan jika perempuan. Di sini saya pilih perempuan, kemudian ketikkan namanya, misalkan saja inisial. Oke. Setelah itu tekan tombol OK. Maka di sini terdapat percakapan atau tulisan mengenai Anda sendiri dalam pembelajaran kimia pada materi teori asam basa. Untuk men-skipnya bisa kalian tekan 1 kali. Nah, di sini terdapat tampilan aturan permainan dari game Acid Base Adventure. Ada 10 aturan, bisa menekan dengan tombol selanjutnya. Di sini ada penjelasan bahwa untuk memulai game harus menyelesaikan level 1 terlebih dahulu, kemudian dapat melanjutkan ke level berikutnya. Ada beberapa tombol, yaitu untuk panah, atas, bawah, kanan, kiri, ini untuk kita berjalan. Bisa juga dengan menekan salah satu di mana saja, yaitu misalkan di sini, itu bisa otomatis langsung menuju ke titik yang telah ditekan. Kita kembali lagi.
Juga ada tombol I. Tombol ini yaitu penjelasan tentang capaian pembelajaran, dan juga terdapat tujuan pembelajaran pada materi teori asal bahasa. Untuk tombol tanda tanya terdapat bantuan mengenai penjelasan tombol-tombol yang ada di game ini. Untuk tombol titik 3 terdapat informasi tentang playernya, tentang pemainnya, pada item, skill, dan sebagainya. Kemudian kita bisa skip, kita mulai pada level 1 ruang kelas, masuk, kemudian sini terdapat percakapan dengan Pak Guru. Nah, Pak Guru di sini akan membantu kalian dalam menyelesaikan game pada level 1. Kalian bisa baca. Nah, di sini ada perintah dari guru, yaitu mencari 2 benda. Dengan Pak Guru sendiri akan memberikan clue-nya. Nah, untuk clue pertama, aku tidak bervolume, hidupku berwarna-warni, dan aku bisa membantu menemukan rumahmu. Diberikan 90 detik untuk menemukan benda tersebut. Nah, benda tersebut yaitu jika dipikir-pikir adalah peta. Jadi kita bisa menggunakan tombol kanan kiri, atas bawah, atau bisa juga dengan menekannya langsung ke titik yang akan dilalui. Oke, jawabannya adalah peta, dan tekan tombol centang. Nah, ternyata benar. Setelah itu lanjut ke pertanyaan. Pertanyaan di sini misalkan seperti ini, maka bisa dikatakan asam pada teori asam basa Arrhenius, yaitu dalam air menghasilkan ion plus. Ternyata benar. Kemudian ada penjelasan mengenai pertanyaan tersebut. Setelah itu menemukan clue yang kedua seperti ini, dan itu artinya adalah dinding, jam dinding. Kita tekan tanda centang. Oke, untuk lanjut soal berikutnya, jika menjawab soal salah, ini bisa membuka buku atau mencoba soal lagi. Untuk membuka buku, nyawa berkurang 1. Apakah yakin dengan mengurangi nyawanya? Jika yakin, maka bisa menekan tombol tekan atau iya. Nah, di indikator kanan pojok atas itu energinya berkurang karena di sini memilih untuk membaca buku atau membuka buku, maka tidak dapat ditekan-tekan, tidak dapat dioperasikan untuk gamenya ini, karena sambil menunggu waktu 1 menit pada bantuan membuka buku. Setelah 1 menit berlangsung, maka nantinya akan bisa beroperasi lagi. Oke, di sini sudah muncul pertanyaan tadi. Nah, misalkan saja masih salah menjawab soal, maka bisa mencoba menjawab soal lagi. Oke, dan pertanyaan dengan jawabannya yaitu
fakta R100 nyawa. Tetap di sini juga ada penjelasan mengenai pertanyaan tersebut. Kita bisa skip. Nah, setelah menyelesaikan level 1 ini bisa melanjutkan ke level 2. Ini aku sudah selesai dengan kelima level dan energinya adalah 6. Dengan demikian maka bisa dikatakan Sude sudah melewati dan menang pada game Acid Base Adventure. Setelah selesai maka bisa langsung menekan tombol kembali untuk keluar, yaitu tombol back pada masing-masing handphone. Klik OK, maka akan keluar dari game. Informasi tambahan. Game ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran kimia, materi asam basa. Game hanya dapat dimainkan oleh perorangan. Apabila ingin memainkan secara kelompok, maka hanya perwakilan kelompok yang dapat memainkan game Acid Base Adventure. Pemenang dalam game ini dapat dinyatakan apabila telah melewati semua level. Jika dilakukan secara berkelompok, pemenang dapat dinyatakan apabila telah melewati semua level dengan waktu tercepat. Sekian penjelasan media permainan Acid Base Adventure yang kami kembangkan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.